Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat menarik sekali ya terkait dengan spari politik antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi perlu dilihat bahwa Anies Baswedan sekarang tidak menjabat lagi di DKI Jakarta, jadi bebas mau kemana-mana begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Ganjar punya tanggung jawab besar untuk melanjutkan angka kemiskinan, wadas, banjir masih belum terselesaikan di Jawa Tengah. Dan sekarang ada berita bahwa keliling Indonesia, Anies dan Ganjar kampanye terselubung. Wow, kok bisa? Mari kita analisa bersama. Sebelum ini mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ada yang pro dan ada yang kontra. Seperti ini. Ini dikutip dari Gelora News. Keliling Indonesia, Anies dan Ganjar kampanye terselubung. Mari kita baca dulu. Lah, Anies mah bebas mau keliling Indonesia juga. Nah, kalau Ganjar masalah besar keliling Indonesia pakai duit rakyat, kerjanya gubernur di Indonesia gak gitu-gitu amat lah. Di daerah tugasnya kan juga perlu fokus perhatian. Duluan siapa yang keliling antara Anies dan Ganjar? Apa yang ia langgar? Lah, yang satu mah lagi healing secara nggak punya jabatan dan tugas, yang satunya masih punya tugas, tanggung jawab dan kerjanya. Gini ngejelasin kalau Pak Anies kan sudah jadi capres Nasdem, ya wajar dong kampanye nggak masalah. Lalu kalau Ganjar partainya juga belum jelas, sudah kepedean kampanye ke sana kemari, lagi pula statusnya masih jadi pejabat. Bukan nggak boleh kalau mau mundur dulu. Inilah kritikan besar kepada Pak Ganjar bahwa ya Pak Ganjar selama ini publik bisa menilai sendiri, sudah spari kemana-mana begitu kan. Padahal tanggung jawab menjadi gubernur itu sangat luar biasa sekali, besar sekali begitu. Kalau Pak Ganjar ingin maju menjadi calon presiden, ya mundur saja jadi di jabatan gubernur begitu. Itu saja begitu. Apa yang mau dipertahankan begitu? Apakah jangan-jangan menggunakan yang gratisan, yang ini dan itu untuk kampanye, untuk spari politik? Bukan seperti itu begitu. Jadi apa yang disampaikan kemarin dari kalau nggak salah ya politiknya itu dari Refli Harun, dia harus memundurkan diri dari jabatannya untuk apa? Untuk supaya tidak punya tanggung jawab begitu di pemerintahan. Kalau seperti ini kan masih seakan-akan menggunakan uang rakyat walaupun tidak menggunakan, kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa, Anies kan sudah nggak menjabat. Bayangkan Pak Ganjar masih gubernur, pakai fasilitas negara. Apa elok sebagai gubernur dinas dan dan Ganjar masih gubernur pakai fasilitas negara? Apa elok sebagai gubernur dinas? Hari dan tanggung jawab ditinggalkan. Anies sudah dipersiapkan alam bumi pertiwi, seizin Allah, amin. Lo juga kalau mau kampanye silahkan aja cuy, nggak ada yang berhak melarang. Kalau mau masalahkan itu jalan-jalan masuk agenda protokoler gubernur nggak? Ya satu sudah selesai menjabatnya, yang satu lagi menjabat pakai uang negara, apa harus dimakan? Pak Anies sudah bukan menjabat publik lagi, bebas. Jadi ini yang harus kritik begitu Pak Ganjar ini ya semuanya, tidak hanya Pak Ganjar. Bahkan menteri-menteri pun ya ada yang sebagian ingin ngebet sekali menjadi calon presiden, tapi seharusnya mundur saja, lepaskan jabatannya begitu. Seperti Ahok misalnya, ini ngebet sekali untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta walaupun ada partai yang belum mendukung dan belum tertarik kepada Ahok. Dia sudah mulai menyerang Anies Baswedan. Ya kalau ingin ngebet DKI Jakarta ya lepas saja di Pertamina, lepas saja di BUMN begitu kan. Itu semuanya akan kelar begitu kan. Itulah yang kemudian pejabat-pejabat negara itu kecerdasannya sangat luar biasa sekali begitu kan. Ya cerdas dibilang tolol enggak, karena dia sudah memimpin daerah begitu. Ataupun dibilang cerdas ya cerdas, tapi menggunakan uang rakyat, uang apa untuk spari politik kemana-mana begitu kan. Jadi intinya begitu. Anies orang bebas bukan pejabat dan tidak menggunakan uang negara. Ganjar adalah gubernur provinsi termiskin di Jawa, keluyuran bikin konten pakai duit siapa? Enggak lah, kan belum jadi calon resmi, kan hanya menjumpai relawan. Kalau toh ternyata banyak yang menyambut, itu yang kebetulan saja ini. Jikalaupun iya, maka salah satu kandidat tersebut adalah bukan pejabat negara, jadi bebas mau kemana saja dan tidak bisa dikaitkan dengan penggunaan anggaran negara. Kok gue nggak minat sama sekali model-model orang ini. Dua-duanya pada kebelet nyapres. Prestasi buat daerah juga sama-sama belum ada. Ini masih belum tahu siapa yang punya prestasi luar biasa di DKI Jakarta begitu kan. Baca data dong, bangun begitu kan. Emang apa salahnya Anies keliling Indonesia? Dia bukan pejabat negara. Kalau Ganjar
itu baru problem besar keliling kampanye pakai duit rakyat. Inilah pro dan kontra yang saya bacakan, ini merupakan aspirasi juga untuk tamparan keras dari netizen kepada siapapun yang menggunakan uang negara begitu kan. Bagi Bang Anies sudah bebas dan tugas negara, lah Ganjar masih menjabat sebagai gubernur, cuti, bolos atau izin khusus meninggalkan tugas. Pantesan DPRD-nya menyinyirin gubernur. Banyak kritikan sebenarnya kepada Pak Ganjar ini, tapi ya wallahu alam, saya tidak tahu apakah ngebet sekali untuk menjadi calon presiden atau tidak begitu kan. Bang Anies sudah menjadi manusia merdeka, sah saja jalan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau Pak Ganjar masih jabat gubernur Jawa Tengah, masa juga ikut-ikutan jalan ke seluruh Indonesia? Etis enggak? Kalau Anies sudah tidak menjabat apa, jadi nggak ada beban tim tugas yang harus diselesaikan. Tapi kalau Ganjar itu masih status gubernur Jawa Tengah yang harusnya fokus ke Jatim atau jangan pakai fasilitas negara untuk berkampanye. Wallahualam, bisa publik bisa menilai sendiri seperti apa sebenarnya yang terjadi begitu kan. Model-model kayak gini ya masih menggunakan uang negara, safari politik kemana-mana ya. Tidak perlu kita dipilih ya kalau hal seperti ini ya. Tetapi kalau tidak menggunakan uang negara, inilah demokrasi, inilah anak bangsa begitu kan. Dan beritanya sebut viral sekali seperti ini. Ini beritanya, keliling Indonesia, Anies dan Ganjar kampanye terselubung. Ini keduanya perbedaannya. Dikutip dari Kelora News, menjelang perhelatan pemilu 2024, sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai calon gubernur capres mulai melakukan roadshow ke berbagai daerah. Misalnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Komunikolog politik dan hukum Tamil Salvan mengkritik safari politik Anies Baswedan ke beberapa daerah Indonesia yang menurut untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Ya Ganjar juga dong. Inilah. Menurut Tamlil, Anies secara tidak langsung telah melanggar aturan pemilu dengan melakukan pengumpulan massa, apalagi jadwal kampanye sama sekali belum ada. Lah, yang bisa untuk bertindak dari Bawaslu itu ketika ada calon yang menindak gitu. Kalau tidak ada calon, ngapain kita menindak orang-orang yang melakukan silaturahmi safari politik begitu kan. Jadi aneh pengamat-pengamat seperti ini kalau menurut saya pribadi begitu kan. Ini ya harus baca ini dulu. Ini kan kita bodoh-bodohi, Anies keliling Indonesia terjadi konsentrasi massa, tapi KPU dan Bawaslu tidak bisa memberi sanksi karena Anies belum jadi capres sah yang terdaftar di KPU. Kepolisian tentu jadi repot pengamanan karena agenda-agenda terselubung begini, maka KPU harus memberi sanksi kepada Partai Nasdem yang sah mendukung Anies sebagai capres karena tidak tertib dan melanggar etik politik, ungkap dosen komunikasi Universitas Dian Nusantara hari Kamis. Komunikolog yang akrab disapa Kang Tamil ini mempertanyakan kapasitas Anies yang dipandang Partai Nasdem dapat memimpin Indonesia karena menurut jika dipasangkan kembali dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 dirinya yakni Anies belum tentu pilih. Inilah kemudian berafiliasinya sudah ketahuan bagaimana pengamat seperti ini. Inilah yang kemudian pengamat seperti ini ya perlu bacalah tentang demokrasi yang baru begitu kan. Ya kita mah publik masih menilai seperti apa begitu kan. Dengan inilah bagaimana dengan lantas dengan Ganjar perbedaannya. Ganjar masih menjabat seorang gubernur Jateng dan kemudian safari politik kemana-mana. Anies Baswedan sedangkan Anies Baswedan belum sudah selesai di DKI Jakarta dan bahkan dianggap sukses, itu sudah safari kemana ya wajar lah dong. Silaturahmi wajar kan begitu kan. Untuk KPU untuk menindak kan masih belum, Bawaslu untuk menindak masih belum jelas, masih belum terdaftar. Ngapain kita harus bertindak? Inilah kemudian perlu akal sehat lah untuk menganalisa seorang Anies Baswedan begitu. Ya kalau memang akalnya tidak sehat ya mungkin bisa jadi bisa ngawur ya untuk menganalisa itu begitu. Bagaimana perbedaan dengan itu begitu. Kalau secara politik saya bisa mengamini langkah Nasdem yang mendukung Anies karena ini strategi peningkatan elektoral Partai Nasdem. Tapi secara kapasitas kita jujur saja dikontestasikan kembali di Jakarta belum tentu menang ini orang, ungkap kritis. Kalau ingin mengkritik ya boleh-boleh saja, tetapi perlu diingat bahwa memberikan analisa atau kritikan itu dengan hasil yang konstruktif, dengan hasil yang bukan memihak kepada siapapun begitu kan. Tetapi kalau kelihatan ini sudah jelas begitu kan, gerombolan para cebong untuk menganalisa seperti ini kan sudah jelas. Ini ngapain kita harus menganalisa itu begitu. Jadi
sebagai pengamat ya, tentu kita harus baca demokrasi kita begitu kan. Jadi perlu diingat bahwa orang-orang seperti ini ya maklumlah karena memang mungkin tidak membaca itu begitu kan. Ya kalau berbicara dengan itu sambil baca-baca tentang demokrasi, tentang teori-teori politik, itu kira-kira seperti itulah, ada marketing politik dan sebagainya. Kalau ini lebih lanjut lagi, Kang Emil meminta agar para tokoh-tokoh bangsa bisa ini memberi contoh yang baik, terutama dalam hal kontestasi. Dirinya juga menyindir Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang terus keliling Indonesia sementara masih berstatus gubernur. Ya wajarlah kalau Pak Ganjar dikritik seperti itu, masuk akal. Tetapi kalau Anies kemana ke sini ya wajar-wajar aja, karena bebas dia mau kemana saja bersilaturahmi begitu kan. Sama dengan para menteri, dengan orang-orang yang ngebet sekali menjadi calon presiden dan bahkan menggunakan uang negara, kenapa tidak disindir? Inilah kesalahan besar untuk menganalisa. Sekarang itu pengamat lebih berafiliasi siapapun itu, tetapi sedikit sekali orang yang menjadi pengamat tetapi membandingkan. Kalau ingin membandingkan Anies, bandingkan dengan Ganjar, bandingkan prestasinya, bandingkan apa kemampuannya, bandingkan dengan keberhasilannya, itu selesai kan. Inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi. Jangan-jangan ya menjadi pengamat ya asal ngomong saja, kira-kira seperti itulah menurut saya pribadi. Jangan seperti asal ngomong ini satu sama lain begitu kan, tidak. Jadi artinya kalau ini benar-benar terjadi publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Inilah politik kita begitu. Kita harus menghargai analisa itu, tetapi sebagai bangsa Indonesia kita jangan sampai terpengaruh dengan apapun. Tapi kalau menurut saya pribadi, hal inilah tidak melanggar apapun Anies Baswedan karena belum mendaftar menjadi di KPU menjadi calon presiden begitu kan. Kalau yang lain ya boleh-boleh aja begitu. Anies dan Ganjar ini sama-sama tidak paham etik dalam berpolitik. Ganjar terus berkeliling Indonesia, kapasitasnya apa? Jadi kalau sebagai contoh saja gagal, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin model begini, tandasnya. Ya, jadi jelas bahwa kalau Ganjar kan sudah masuk kategori bahwa ingin calon presiden misalnya, ya urus saja menjadi gubernur Jawa Tengah. Mundur saja dari jabatan itu kan. Anies kan sudah kemana-mana, sudah istilahnya sudah bebas dari pemerintah begitu, sudah bebas dari tanggung jawab itu. Ya kalau kemana-mana boleh-boleh saja secara etika, secara marketing politik ya boleh-boleh saja untuk mempromosikan dirinya begitu kan. Ya pengamat-pengamat seperti ini kalau menurut saya ya harus baca marketing politik, teori-teori politik, demokrasi, itu harus baca itu biar paham. Kalau ingin membandingkan seorang Anies dengan Ganjar, bandingkan dengan itu begitu tanpa ada analisa ini dan seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.